Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan jajar genjang. Ayo gunakan sebuah penggaris segitiga untuk menggambar bermacam-macam bentuk jajar genjang di buku catatanmu. Kita perhatikan pada gambar ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan gambar jajar genjang menggunakan penggaris segitiga. Adapun langkah mudah menggambar jajaran genjang dengan menggambar satu set sisi sejajar terlebih dahulu. Kita masuk pada penjelasan gambar. Langkah pertama, membuat garis lurus A. Langkah kedua, membuat garis lurus B. Langkah ketiga, membuat sisi ke-1 di garis lurus A dimulai dari titik 4 sampai 9. Langkah keempat, membuat sisi kedua di garis lurus B dimulai dari titik 1 sampai 6. Langkah kelima, membuat sisi ketiga dari A.4 sampai B.1. Langkah keenam, membuat sisi keempat dari A.9 sampai B.5. Dan inilah gambar jajar genjang menggunakan penggaris segitiga. Pembahasan selanjutnya, sifat jajar genjang. Ayo pelajari sifat-sifat jajar genjang. Pertanyaannya, 1. Bagaimana panjang sisi-sisi yang berhadapan? 2. Bagaimana besarnya sudut-sudut yang berhadapan? 3. Pada sebuah jajar genjang, berapa besar sudut-sudut yang bersebelahan jika dijumlahkan? Untuk menjawabnya, memungkinkan untuk memindahkan 4 kartu jajar genjang kongruen berdampingan. Namun kita perhatikan dulu gambar. Panjang sisi atas dan bawah, kanan dan kiri sama. Sudut A dan C, kemudian sudut B dan D adalah sama. Kita mulai untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ayo gunakan dua jajar genjang yang sama bentuk dan ukurannya. Kita perhatikan pada gambar. Karena sisi-sisi yang berhadapan saling tumpang tindih, maka sisi AB sama dengan sisi CD, sisi AD sama dengan sisi BC. Pertanyaan kedua. Ayo gunakan jajar genjang lainnya yang sama bentuk dan ukurannya. Kita perhatikan pada gambar. Karena sudut-sudut yang berhadapan saling tumpang tindih, maka sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Ingat, dalam jajar genjang, panjang sisi yang berseberangan sama dan ukuran sudut yang berseberangan juga sama. Sudut A dan C sama karena keduanya memiliki hubungan sudut vertikal. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, pada sebuah jajar genjang berapa besar sudut-sudut yang bersebelahan jika dijumlahkan? Jawabannya, jumlah sudut B dan C adalah 180 derajat karena disejajarkan pada garis lurus. Bila kita menyimak dari beberapa penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjangnya dan sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya.
Pembahasan selanjutnya menggambar jajar genjang. Kita masuk pada soal bagian ke-8. Ayo pikirkan cara menggambar jajar genjang seperti gambar di samping kanan. Jelaskan cara Kadek dan Yosef. Pertanyaannya, bagaimana kita menentukan lokasi titik D pada gambar seperti ini? Setelah menggambar dalam urutan sisi 4 cm, kemudian dilanjutkan dengan membuat sudut 70 derajat, kemudian dilanjutkan dengan sisi kemiringan panjangnya 3 cm, lalu kita pikirkan bagaimana menentukan lokasi puncak dari titik D. Ingat, letak titik D berdasar pada definisi dan sifat jajaran genjang, yaitu letaknya 4 cm dari puncak A, letaknya 3 cm dari puncak C, letaknya berada di garis yang sejajar dengan sisi BC, diambil dari titik A. Dan ini adalah ide Kadek, di mana Kadek membuat titik puncak D menggunakan jangka. Ide Kadek dari sifat jajaran genjang yang panjang sisi berhadapannya sama. Adapun cara menggunakan jangka: 1. Tancapkan kaki jangka yang memiliki jarum di titik A, lalu bentangkan kaki jangka yang lainnya tepat di titik B, yaitu panjangnya 3 cm. 2. Tancapkan kaki jangka yang memiliki jarum di titik C, lalu putar jangka sampai membentuk lingkaran. 3. Tancapkan kaki jangka yang memiliki jarum di titik B, lalu bentangkan kaki jangka yang lainnya tepat di titik C atau panjangnya 4 cm. 4. Tancapkan kaki jangka yang memiliki jarum di titik A, lalu putar jangka sampai membentuk lingkaran. Yang kelima, titik perpotongan kedua lingkaran di kanan atas itulah titik D. Pembahasan selanjutnya, kita lihat ide Yosef. Ide Yosef pada gambar menggunakan busur derajat. Ide Yosef berdasarkan sifat garis sejajar yang memiliki kesamaan sudut kesetaraan. Adapun sifat dari jajar genjang: 1. Panjang dua pasang sisi yang berhadapan sama. 2. Ukuran dari dua pasang sudut yang berhadapan sama. 3. Dua garis diagonal berpotongan di titik tengahnya. 4. Merupakan bangun titik simetris yang pusat simetrisnya adalah berpotongan dari garis diagonal. Adapun definisi jajaran genjang, yaitu suatu segi 4 dengan dua pasang sisi sejajar. Dan ini adalah 3 langkah dalam membuat titik puncak D. Yang pertama, menggunakan jangka. Yang kedua, menggunakan penggaris segitiga. Dan yang ketiga, menggunakan busur derajat. Adapun cara Kristi menggambar jajar genjang, karena berdasarkan sisi-sisi yang berhadapan pada jajaran genjang sejajar dan sama panjang, maka Kristi menggunakan jangka untuk menentukan titik D. Adapun langkah-langkahnya: 1. Buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan jari-jari BC yang panjangnya 4 cm. 2. Buatlah busur lingkaran dengan pusat C dan jari-jari AB dengan panjang 3 cm. 3.
berpotongan kedua busur lingkaran dinamai titik D. Kemudian tarik garis sisi AD dan sisi CD. Demikian beberapa pembahasan tentang segi 4 jajar genjang yang terdapat pada halaman 71 sampai 72. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.